ini. Silakan, Saya beri kesempatan, ya Pak. Saya beri kesempatan dulu kepada Pak Sutrisno atau halo, silakan, Pak Bu Rini. Fikron. Saya duduk siap, Bu. Ada siap. Iya, Sutrisno Pak. katanya, Bu. Siap. Aku terpental Pak lagi. Sutrisno. Tadi terpental. Terpental lagi, mumpung beliau sudah siap. Ini kebetulan di di ruangan kita Pak Fikron ada, Pak Sutrisno ada, tapi kalau Ya, urutannya silakan, Bu tetap Rini. Pak Sutrisno dulu. Silakan Bapak sudah siap Pak Sutrisno? Siap. Baik Bapak. Ya. Kalau begitu Ya. Bapak silahkan share screen, kemudian waktu Bapak Ya. untuk presentasi 15 menit Bapak, kemudian nanti kita sediakan untuk sesi tanya jawab 30 menit. Kepada Bapak disilahkan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Waalaikumsalam. Tadi sesi yang pertama saya terpental karena sinyal mungkin kurang memadai. Betul Bapak. Iya. Baik Bapak Ibu, jadi saya akan menyampaikan tentang paparan saya tentang makalah yang saya beri judul Tips, Quiz, Solusi Mengatasi Penilaian Era Pandemi. Jadi ini berawal dari ketika saya meminta teman-teman untuk membuat soal ya online itu masih banyak yang kesulitan. Juga kami sudah mengadakan penelitian untuk memberikan form kepada teman-teman bahwa seberapa besar teman-teman sudah mampu membuat soal secara online, ternyata hasilnya masih baru 40% yang bisa. Nah, 60%-nya belum bisa, sehingga masih banyak teman yang ketika menyusun soal itu mengandalkan dari tim IT sekolah. Jadi mereka hanya meminta soalnya diberikan kepada tim IT, kemudian tim IT yang membuat soal-soalnya. Itu saya sampaikan rasionalisasinya apa kami membuat makalah ini. Yang pertama bahwa ketika kita menghadapi sesuatu yang baru, ada wabah COVID ini, teman-teman itu masih banyak kebingungan, baik itu pembelajaran maupun penilaian. Namun dalam hal ini nanti yang kita fokuskan di penilaian. Nah, untuk teman-teman guru itu memang kompetensinya perlu kita tingkatkan bersama-sama. Ini masalah teman-teman guru di era pandemi itu antara lain di 3 hal. Yang pertama adalah kompetensi guru itu sendiri, kemudian yang kedua kompetensi guru itu dalam penilaian online, dan kompetensi guru itu dalam pembelajaran online. Tentu saja ada keterkaitan antara penilaian dan pembelajaran. Apabila tidak melakukan pembelajaran, ya tentu saja melakukan penilaian juga mengalami kesulitan. Kemudian langkah-langkah yang kami lakukan ketika mengadakan pembinaan pada teman-teman guru, yang pertama kami mengadakan koordinasi dengan kepala sekolah. Kebetulan meskipun ini makalah baru saya sajikan sekarang, tapi sebenarnya praktek sudah kami lakukan. Ya, sudah kami lakukan beberapa minggu yang lalu. Jadi kami mengadakan koordinasi dengan kepala sekolah. Kemudian yang kedua kami susun jadwalnya. Jadi kapan kepada teman-teman guru harus mengikuti kegiatan itu. Kemudian yang ketiga, jadwal itu kami sosialisasikan. Ya, untuk meetingnya kami menggunakan microteam. Nah, kenapa kami menggunakan tim? Karena yang pertama nanti soal yang kami gunakan itu juga mengambil dari Office 365 ya, bagian dari tim juga, yaitu di Office Form. Kemudian kami laksanakan binlat untuk teman-teman guru. Ya, tentu saja karena situasi pandemi ya pelaksanaan binlat itu kami laksanakan secara daring. Ya. Yang kami tekankan apa? Yang kami tekankan pada teman-teman guru di saat binlat itu yang pertama untuk mengubah pola pikir. Juga masih banyak juga teman-teman yang berharap ketika nanti situasi normal maka pengetahuan itu tidak dibutuhkan lagi. Nah itu kami tekankan bahwa tidak begitu. Bahwa ketika nanti kita meskipun kita sudah new normal kembali baru, tapi barunya itu akan berbeda dengan baru yang lama. Ya, saya gambarkan pada teman-teman ketika ada seseorang yang misalnya pernah mengalami sakit, kemudian mereka akan menghadapi sesuatu yang baru berbeda. Ya, maka dari itu ini penting bagi teman-teman guru untuk bisa Halo. Pak Sutrisno di unmute, tolong mic-nya Pak. Halo. Info tadi ya. Oke, lanjutkan. Jadi pelaksanaan binlat ini kami
tekankan untuk merubah pola pikir teman-teman. Sebab apa? Kemampuan untuk melakukan pembelajaran daring dan pembelajaran daring itu akan digunakan seterusnya. Jadi walaupun nanti era COVID-19 ini berakhir, tentu saja tidak akan kembali seperti yang kemarin, bahwa pembelajaran harus tatap muka terus-menerus begitu. Nah, ini sebagai bentuk pelayanan kita kepada peserta didik. Ya, kenapa? Karena anak-anak kita itu tentu nanti akan menghadapi era yang berbeda. Ya, sekarang semuanya serba teknologi, semuanya serba maju, setiap hari berubah. Kalau teman-teman guru tidak memberikan layanan kepada peserta didik, khususnya dalam penggunaan IT, tentu saja kasihan anak-anak kita. Ya, jadi anak-anak kita perlu kita berikan sesuatu yang dapat mengikuti perkembangan era mereka. Waktu Bapak 5 menit lagi, Bapak. Ya, oke. Kemudian, apa masalah di penilaian online? Yang pertama, kompetensi gurunya dalam melaksanakan memanfaatkan teknologi. Kemudian yang kedua, kualitas soal yang dibuat teman-teman. Kemudian yang ketiga, sarana dan prasarana untuk penilaian. Kemudian yang keempat, biasanya di jaringan internet. Ya, seperti tadi kami juga mengalami hal yang berbeda. Kemudian penilaian ini yang kita pilih itu menggunakan office form. Kenapa menggunakan office form? Yang pertama, itu akan efisien. Karena apa? Guru tidak perlu koreksi. Ya, begitu nanti anak bisa mengerjakan, maka hasilnya kelihatan. Kemudian yang kedua, peserta didik tidak dapat mengakses melalui laptop maupun Android. Jadi dengan berbagai mode pun bisa. Kemudian yang ketiga lebih menarik karena bisa memasukkan gambar, video kan anak-anak lebih menarik. Kemudian yang ketiga dapat diatur siapa yang bisa mengakses, waktunya itu bisa diatur. Kemudian hasil yang kita harapkan, yang pertama ada perubahan pola pikir guru. Kalau keterampilan kan memang perlu waktu ya, atau mungkin juga kalau pola pikirnya belum masuk kepada pola pikir yang kita inginkan, tentu saja ya keterampilan tidak mengikut. Dan yang kedua, memberikan layanan sekaligus pengalaman kepada peserta didik dalam pemanfaatan teknologi penilaian. Kemudian yang terakhir, merangsang guru untuk memanfaatkan teknologi pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Itu kira-kira yang saya sampaikan. Hanya dengan usaha semuanya bisa berubah dan hanya dengan doa usaha menjadi berkah. Demikian saya kembalikan kepada pembicara, monggo. Baik, Pak Sutrisno, terima kasih. Pak Sutrisno, SPD MPD. Bapak, kalau kita lihat partisipan kita hari ini sudah 78, tapi kalau saya lihat chatnya belum ada yang bertanya, tapi ada satu yang raise hand, Bapak. Media Sofianti, Ibu ini. Ibu Media Sofianti. Halo, Ibu Media. Bapak share screen-nya mungkin keluar dulu. Oh iya, oke. Halo Ibu Media. Ya, silakan. Ya. Pak Nardi atau Pak Ngakan. Ibu Media silakan mungkin unmute sendiri, Bu. Bu Ya. Media. Di unmute Bu sendiri, pencet tombol mic-nya atau Ibu bisa pencet tombol spacebar. Halo Bu Media. Di keyboard Ibu. Untuk chatnya kalau saya lihat belum ada yang bertanya. Silakan Bapak Ibu pakai raise hand. Bertanya langsung kepada Pak Sutrisno. Ya. Sambil Bu Hasanah kayaknya Bu Rini, Bu Hasanah. Bu Rini. Oh iya, ada Bu Hasanah ya. Halo Bu Hasanah. Iya. Mute-nya mungkin dibuka dulu. Iya. Ya. Bisa unmute sendiri. Iya, betul Pak Sutrisno ya. Kadang-kadang kemarin-kemarin termasuk saya Pak Sutrisno, kalau saat menjadi guru tuh kalau membuat soal, ngetiknya pasti menyuruh tim IT begitu. Tapi insya Allah setelah ini kita semua yang berada di ruangan ini, alumni Absi Digital tidak lagi ke depannya. Begitu ya Bu Nini ya. Tidak boleh lagi harus ngetik sendiri, masukkan sendiri. Di sini ada Pak Eko Ada Bu Kristina ini Bu. Iya, halo. Silakan Ibu. Mute-nya dibuka. Ini suaranya seperti lagi. Iya. Pak Eko Supraptono ada saya lihat. Pak Eko, Pak Saptono. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak Eko. Iya. Pak Eko.
Ya, terima kasih. Pertanyaan untuk Pak Sutrisno ya? Iya, Ya. iya, iya. Oh iya. Pak Sutrisno, saya ada satu pertanyaan. Iya. Pertanyaan itu adalah apa kira-kira Bapak yang Bapak temui baik dari sisi kelebihan soal ini dengan menggunakan Teams ya Pak ya, maupun dari sisi kekurangan. Karena yang kita tahu bahwa Teams itu mungkin bagi para guru dan kita-kita yang baru ini baru mengenal gitu Pak Teams itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa dipahami langsung Pak Sutrisno ya? Bisa. Silakan dijawab. Ya. Jadi, terima kasih Pak Eko. Jadi, ini yang saya gunakan buat soal bukan timnya Pak, tapi formnya, menggunakan form quiz. Nah, tim itu saya gunakan hanya untuk pembinaan daringnya Pak, pembinaan daringnya. Memang di beberapa teman itu masih kesulitan, tapi ada Pak kemarin di Pak Irwan itu sudah menyampaikan bagaimana kita bisa join di tim tanpa harus install dan tanpa harus pakai email. Ya. Jadi nanti mungkin juga nanti bisa kita share bagaimana memanfaatkan tim dan itu tidak mengalami kesulitan bagi teman-teman walaupun dia tidak harus install. Dan itu juga bisa menggunakan laptop maupun juga menggunakan HP. Nah, yang kedua yang saya maksud penggunaan soal ini menggunakan form, Pak. Jadi form quiz itu kelebihannya yang pertama itu soal bisa kita atur, Pak. Bisa kita atur, artinya bisa kita acak gitu ya, kita acak. Nanti soal ini akan, meskipun siswa mengerjakan berdampingan, itu soalnya akan mengacakkan sendirinya. Otomatis nanti ada yang tidak kita acak. Hati-hati memang kalau mengacak itu, nanti ada nomor-nomor yang identitas kan tidak boleh kita acak, Pak. Misalnya untuk identitas nomor 1, nomor 2 itu tidak boleh diacak, nanti ada cara pengaturannya. Dan yang kedua, kelebihannya kan tentu saja teman-teman guru tidak perlu koreksi, Pak. Ya. Kenapa? Ketika kita beri poin, nanti begitu selesai mengerjakan, anak akan tahu nilainya sekian gitu. Nah, waktu-waktu yang dulu itu kan permasalahan di guru itu kan tumpukan tugas, Pak. Tumpukan bagaimana kita harus mengoreksi tugas. Kadang-kadang kalau saya datang ke sekolah itu, masuk ke ruang guru itu, di ruang guru itu isinya tumpukan. Saya tanya itu apa? Itu pekerjaan anak yang belum saya koreksi, Pak. Gitu. Nah, maka kemarin ketika saya melakukan pembinaan daring, saya sampaikan, ke depan jenengan tidak perlu koreksi lagi ya kalau panjenengan menggunakan penilaian secara online gitu ya. Kemudian memang ya kekurangannya ya memang itu Pak, tadi penguasaan IT teman-teman guru yang belum ada, kemudian teman-teman di daerah saya itu ada pegunungan Pak, ada yang pegunungan sehingga akses internet itu yang biasanya dikeluhkan oleh anak-anak yang biasanya ada cerita Pak, ini saya kalau ingin dapat internet Pak, saya harus naik ke atap benteng Pak, itu Pak, begitu Pak. Jadi kita harus mencari sinyal seperti ada kemarin teman kita Pak, siapa itu yang dari Jambi itu yang mencari sinyal harus ke hutan itu loh Pak. Nah, ya saya kira begitu Pak Eko, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Sarah. Terima kasih Pak. Cukup jelas ya Pak Eko ya. Jelas Bu Rini. Tadi pertanyaan kedua sudah dijawab secara jelas. Karena kita ada waktu dan saya melihat belum ada yang bertanya lagi, Bapak bisa share screen yang pertama ada, Bu itu Rini. Pak, kelebihan Teams. Ada Bu Rini dari Bu Media. Oh iya, Bu ada Media Bu tadi. Media Sofianti, Bu Media. Ya, sudah ya, bisa belum? Beliaunya bertanya, dibuka mute-nya. Halo Bu Media. Ya, Bu Media. Ya, sambil menunggu Bu Media, Bapak masih ada waktu untuk Bapak. Tadi Bapak akan share screen Teams ya Pak? Kelebihan dari Teams maksudnya? Atau gimana Pak Sutrisno? Ya, ini saya... Halo, monggo silakan. Ya, silakan Pak. Sambil menunggu Bu Media nih. Ini Bu Media, sudah sekolah Bu Media itu, silakan. Ya, sudah ada. Ya, silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oh, baik, saya barusan mengikuti Bu. Mungkin juga pertanyaan atau mungkin sudah ditanyakan oleh teman sebelumnya. Kebetulan saya sudah coba-coba membuat tim. Yang saya tanyakan gimana Pak caranya guru-guru kita mengirimkan tugas ke ke kelas yang telah kita bikin. Ya. Oh iya. Ya, mungkin demikian Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Media.
bagaimana teman-teman mengirim tugas melalui kelas di tim, Pak. Ya. Silakan Pak Sutrisno. Terima kasih Ibu. Yang pertama, memang kita kalau teman-teman guru ingin punya kelas ya, kita punya kelas yang anggotanya teman-teman guru, tapi dengan catatan teman-teman guru punya tim semua. Kalau di Jawa Tengah, kebetulan begini Bu, di Jawa Tengah itu semua guru sekarang mendapatkan akun dari Office 365 melalui portal Jateng Pintar. Jateng Pintar itu nanti semua guru diberi akun dari Office 365 dengan password yang sama, kemudian dirubah sendiri. Nah, sehingga nanti di kelas-kelas itu, kalau saya tiap sekolah itu punya kelas sendiri. Ya, misalnya kelas SMK mana, kelas SMK mana, kelas mana. Kemudian tugas cukup saya share di tugas. Jadi di tim itu ada catatan kelas, kemudian ada penugasan. Di penugasan itu juga nanti sisa lengkap dengan petunjuk pengerjaannya, Bu. Jadi ada di sana, sehingga teman-teman nanti ketika akan mengerjakan tugas tinggal buka kelasnya. Ya, tinggal buka kelas saya, kelas pembinaan guru, begitu kalau guru yang kepala sekolah, ya kepala sekolah. Kemudian di kelas tersebut, nanti ketika dia klik pada channel saya, jadi di kelas itu ada channel-channelnya. Ya, ada channel pembinaan guru, channel kepala sekolah, channel apa lagi, channel PKB misalnya begitu. Nah, masing-masing channel itu nanti bisa kita selipkan tugas. Ya, jadi itu ada tugas. Nah, teman-teman ketika nanti kita minta teman-teman silakan dibuka timnya, kemudian dia akan melihat tugas, di situ akan lengkap dengan petunjuk pengerjaannya. Bagaimana mengerjakannya, kemudian poinnya berapa juga sudah ada di situ, Bu. Nah, nanti kalau misalnya Ibu mendaki nanti bisa boleh di screen, Pak. Chatting ke saya, kemudian nanti saya share saja, Bu. Saya share petunjuk penggunaannya. Itu ya, Bu. Nanti bisa saya chatting aja, nggak apa-apa nanti. Iya, baik Pak Sutrisno, kelihatannya kita ini kan kalau hanya mendengarkan saja begitu kadang-kadang presentasinya hanya sedikit ya Bu Media ya. Tetapi mungkin nanti bisa dijapri langkah-langkahnya begitu Pak Sutrisno. Boleh di grup kita begitu ya. Oh, ini sudah ada Bapak share. Nah, ini saya kemarin sebelum saya mengadakan itu saya lakukan survei kepada teman-teman ya. Ini ada beberapa teman yang sudah menanggapi bagaimana kita menggunakan tim dan form dalam kegiatan pembelajaran. Itu saya tanya apa yang digunakan, jawabannya itu ini prosentasenya. Ya, ketika kemarin saya meminta teman-teman bagaimana kapan dia akan menggunakan, di situ ada 69% yang hanya menggunakan pada pandemi Covid. Tapi yang hemat 30%, tapi yang 69% akan menggunakan nanti setelah pandemi ini tetap digunakan. Kemudian yang berikutnya di situ ketika saya tanyakan apakah ketika saya menggunakan tim mereka merasa kesulitan atau tidak, itu jawabannya seperti itu. Tadi kan menanyakan apakah masuk tim susah apa tidak. Ternyata itu 62% menyatakan mudah masuknya. Nah, yang 19% itu biasanya karena sinyal, bukan karena tidak bisa. Ya, tapi karena sinyalnya susah sehingga dia tidak bisa bergabung. Kemudian ketika saya tanyakan bagaimana cara penggunaan tim untuk menjelaskan tentang Office Form, itu 69% menyatakan bahwa mudah dipahami. Sementara yang belum dipahami itu biasanya bukan karena apa-apa, tapi karena baru mengenal. Ya, ada teman-teman yang baru mengenal, sehingga ya memang masih kesulitan. Ya maaf, ini karena hal yang baru bagi mereka. Kemudian ketika saya tanyakan apakah mereka sudah mengenal sebelumnya, ternyata baru 40% yang mengenal, tapi yang 60% itu belum. Artinya, meskipun belum mengenal, bisa masuk, kan begitu, nggih. Jadi kan meskipun yang mengenal hanya sekian persen, ternyata mereka bisa masuk. Karena mudah, Pak, karena itu saya sampaikan join di tim yang tanpa menggunakan email, tanpa menggunakan password. Ya, nanti kita share URL-nya saja, kita buat jadwal. Jadi di kalender tim itu nanti kita buat jadwal, kemudian itu kita share URL-nya dan teman-teman langsung masuk dengan menggunakan itu. Jadi teman-teman bisa masuk dengan mudah. Kemudian itu juga ada bagaimana menggunakan Office Form untuk menyusun soal secara online. Ternyata 59% itu masih belajar. Nah, ini kan menunjukkan bahwa mereka baru mengenal. Ya, masih belajar, namun ada yang sudah menggunakan, ada yang belum bisa menggunakan. Itu kira-kira hasil survei saya kemarin kepada teman-teman. Terima kasih, saya kembalikan kepada pembawa acara. Iya.
Baik, Pak Sutrisno, Bu Media. Cukup jelas ya Ibu ya, nanti materinya akan di-share. Memang Bapak Ibu peserta didik kita, saya mengikuti apa yang disampaikan Bu Nini ya. Peserta didik kita ini zamannya zaman milenial, tetapi kita cetakan zamannya kolonial, begitu katanya. Iya, betul ya. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus berpacu terus mengejar milenial itu, begitu ya Bapak Ibu ya. Ya, baik. Bapak, satu lagi nih pertanyaan dari Bu Imelda Yanti kepada Ibu Imelda. Silakan Ibu. Ya, kasih, silakan Ibu. Bu Rini. Iya. Saya tertarik ini dengan. Masih ada Bu? Ya, sudah nyambung Bu Rini. Ya, silakan Ibu. Sudah jelas. Terima kasih. Selamat ya untuk Pak Sutrisno yang sukses menampilkan makalahnya di forum ini. Ini sedikit saja Pak Sutrisno, saya tertarik dengan Teams formnya ini yang kuis ya Pak? Ya. Kuis. Nah, kira-kira ada enggak Pak fitur yang tersedia kalau misalnya siswa selesai menjawab pertanyaan, ada enggak fiturnya guru bisa kasih respon? Contoh, kamu hebat, you are great, Anda belum beruntung, seperti itu. Ada enggak Pak kira-kira di tempatnya itu, di aplikasi? Bisa diselebkan Bu, bisa. Diselebkan bisa. Bisa? Berarti bisa Bapak contohkan enggak? Saya cukup interest juga kan ini. Seperti game Scaffold gitu Bu ya. Ada kata-kata yang memotivasi gitu kalau betul ya. Seperti itu ya. Bisa nggak itu Pak? Jadi nanti akan kita tambahkan satu item ya, istilahnya satu item, satu poin yang itu bukan pertanyaan tapi hanya sebagai pemotivator saja, motivasi saja. Bisa. Masih ada ya Pak? Ada, cuman dalam hal ini saya tidak bisa menampilkan karena dari teman-teman guru yang membuat itu belum ada itu. Dan kemarin saya belum terpikir di situ Bu. Tapi nanti akan kita berikan dengan menghendaki, nggak apa-apa. Atau juga itu kalau seperti di PowerPoint-nya 365 kan juga ada itu Bu yang kuis interaktif itu kan nanti bisa ada itu. Ya, langsung dimunculkan tanda jempol misalnya itu, tanda senyum gitu bisa itu. Iya, oke. Iya. Makasih, itu maksudnya Bu Imelda. Ya, mungkin nanti akan dikembangkan selanjutnya dengan Pak Sutrisno seperti yang Ibu harapkan tadi ya. Game memotivasi. Oh ini kalau tadi Bapak ngatakan senyum begitu ya, itu untuk awalnya begitu dulu kali Bu Imelda ya. Baik Bapak Ibu, kalau saya lihat di raise hand-nya Pak Sunardi ada tidak? Saya tidak kelihatan ini, belum kelihatan. Kalau untuk di chat belum ada ya. Baik. Tidak tampak. Ada Bu Rini. Bu Tuti, siapa? Bu Satu Tuti lagi. Julianti, Bu Rini. Oh, Bu Tuti. Bu Tuti Julianti. Ya. Ibu Tuti, saya sapa Bu Tuti. Ya, Bu Tuti Julianti. Kita masih ada waktu 3 menit lagi. Halo Bu Tuti. Kelihatannya belum respon. Ada itu Bu. Halo. Ini Pak Rahmat Wahyudi. Kelihatannya belum respon Ibu Tuti. Tidak ada kayaknya. Ini Pak Rahmat Wahyudi ya? Iya, Pak Rahmat itu. Halo, Pak. Bapak mau bertanya, silakan Bapak. Baru masuk Bu, baru bisa masuk ini. Oh ya, baru ya. Oh ya, baik Pak. Bu Tuti kelihatannya belum bisa masuk ini ya. Baik Bapak Ibu, saya simpulkan dulu, bagus sekali apa yang presentasi yang disampaikan oleh Bapak Sutrisno. Saya juga tadi tertarik bahwa ada form quiz agar guru bisa mengatur soal ya Pak ya. Diatur soalnya sehingga walaupun siswa itu berdekatan duduknya tetap tidak bisa kerjasama itu Pak ya. Kemudian memang Microsoft Teams ini sekarang lagi tren ya Pak ya. Karena dia punya kelas-kelas, bisa mengundang berapapun juga jumlahnya ya. Kemudian Bapak sampaikan tadi untuk mengundang memang guru harus punya akun ya. Ya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kelihatannya tidak ada lagi yang chat untuk bertanya ataupun raise hand. Untuk Bapak Sutrisno, cukup luar biasa Bapak presentasinya dan Bapak dalam menjawab pertanyaan dari teman-teman sudah terjawab semua dan sangat baik. Terima kasih Bapak.
Untuk selanjutnya kita akan masuk kepada pemakalah ketiga yang akan dipandu oleh Pak Ngakan. Namun Bapak Ibu, saya mohon maaf bila dalam penyampaian atau selama saya menjadi moderator ada kekurangan, mohon maaf. Dan saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Ngakan, warahmatullahi silakan. wabarakatuh. Oke, Iya, terima kasih Bu.